ini saya akan sedikit memaparkan tentang bahasan strategi dan mode pembelajaran dengan judul pembelajaran berbasis web atau sering disebut dengan e-learning. Adapun tujuan pembelajaran atau tujuan saya membuat tugas ini ialah untuk memenuhi tugas saya pada semester 7 ini pada mata kuliah strategi dan mode pembelajaran. Adapun dosen yang mengampunya ialah Pak Humaydi, MPDI. Poin pertama ialah apa sih pembelajaran web atau sering disebut e-learning itu? Ialah dengan memanfaatkan teknologi internet dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan yang dapat dirasakan oleh yang menggunakannya. Maksudnya di sini ialah semuanya tuh bisa mendapatkan atau semuanya tuh bisa belajar, tidak hanya dari buku atau tidak hanya dari kelas atau tidak hanya melalui teman-teman, semuanya bisa dengan adanya internet ini. Karena di zaman ini sudah semakin canggih, teknologi semakin berkembang, orang-orang semakin mengubah pikiran mereka yang dulunya kuno, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ada ini, sekarang udah bisa ini dan itu, udah bisa mengembangkan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Terus bahasan kedua adalah tujuan pembelajaran e-learning ini, yaitu pertama, meningkatkan akses terhadap kesempatan belajar dan fleksibilitas siswa dalam belajar melalui berbagai sarana dan metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua ialah meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang ketiga ialah mengakomodasi berbagai gaya atau cara belajar. Dan poin ketiga ialah macam-macam pembelajaran e-learning. Ini ada asynchronous online learning, yang kedua synchronous online learning, yang ketiga hybrid online learning. Dari 3 poin ini masing-masing mempunyai penjelasannya sendiri atau maksudnya tersendiri. Yang pertama ialah asynchronous online learning. Tipe asynchronous online learning ialah pesertanya diharapkan untuk belajar secara mandiri pada waktu dan lokasi yang berbeda tanpa adanya komunikasi secara real time atau tatap muka. Maksud dari tipe ini ialah belajar secara mandiri. Jadi kita tidak melalui bersapa. Jadi kita tidak bertemu dengan orang lain atau tidak diskusi melalui daring dengan bertemu orang lain. Intinya mah ini tipe ini nih kita yang belajar sendiri, kita yang mencari materi sendiri, yang mencari bahannya sendiri, mencari materi sendiri, sama memahaminya sendiri. Dan tipe ini juga cocok untuk orang yang tidak mempunyai banyak waktu, atau misalnya untuk orang-orang yang kerjanya padat gitu, yang mereka ingin sekali belajar lagi, atau orang yang sudah habis masa pendidikannya tapi ingin belajar lagi. Dengan adanya internet kan semuanya bisa mudah, bisa mendapatkan informasi dengan mudah, mau itu tentang materi pembelajaran ataupun lainnya. Dan tipe ini sebenarnya sangat fleksibilitas dan efisien bagi semua orang. Yang kedua ialah synchronous online learning. Di tipe ini ialah memungkinkan pesertanya untuk berpartisipasi secara real time dalam kegiatan belajar bersama. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu melibatkan diskusi secara daring dengan bantuan video conferencing. Di tipe ini kita tuh bisa saling bertukar pikiran melalui online atau belajar bersama melalui online. Terus gitu deh. Tipe yang ketiga ialah hybrid online learning, yaitu pembelajaran secara hybrid, dikenal sebagai pembelajaran campuran, yang mana lingkungan pembelajarannya memungkinkan interaksi tatap muka secara luar jaringan dan dalam jaringan atau disebut dengan online. Pada tipe ini nih sistemnya
sesi per sesi. Jadi satu hari itu ada 2 sesi, misal dalam satu kelas itu ada 2 sesi. Di sesi pertama itu untuk yang tatap muka, atau yang sesi kedua itu yang tatap muka, jadi sesi pertamanya online atau yang sesi keduanya online gitu. Terus pembahasan yang keempat ialah manfaat dari adanya pembelajaran e-learning ini. Yang pertama, menghemat biaya. Biaya di sini bisa biaya makan, biaya transportasi, biaya bensin, dan segala macam. Yang kedua ialah waktu belajar menjadi fleksibel dan dapat diatur sendiri. Yang ketiga ialah meningkatkan interaktif antara guru dan murid pada proses pembelajaran. Yang keempat ialah jangkauannya lebih luas. Jadi kita tuh bisa belajar apapun yang ada di dunia ini. Kita mau mencari materi atau teori tentang bumi itu apa sih, atau teori tentang kenapa dinosaurus punah gitu. Terus yang kelima yaitu penyimpanan dan penyempurnaan materi pembelajaran menjadi lebih mudah. Karena sekarang kan aplikasi penyimpanan kan udah banyak. Jadi kita tuh bisa menyimpan materi yang misalnya contohnya tuh kayak kursus online gitu kan. Kita bisa menyimpan video pembelajaran itu dengan aplikasi ini, atau intinya aplikasi penyimpanan tuh jadi lebih mudah kan, untuk menyimpan materi pembelajaran tersebut dengan adanya aplikasi tersebut. Yang keenam ialah menambah jaringan. Menambah jaringan itu misalnya kita bisa mendapatkan teman dengan mudah, atau kita bisa mendapatkan, intinya kita bisa bertemu dengan orang-orang lah ya, bertemu dengan orang-orang yang lebih luas, bertemu dengan orang-orang yang tidak hanya orang-orang itu saja yang kita temui. Bisa orang-orang, misalnya kita mau belajar bahasa Inggris gitu, kita ikut grup ini, kita bisa lah bertemu dengan orang ini, orang yang satu frekuensi dengan kita untuk belajar bahasa Inggris tersebut. Terus pembahasan selanjutnya tentang kekurangan pembelajaran e-learning. Nah, selain e-learning ini mempunyai manfaat atau kelebihan, keterbatasan akses internet, yaitu keterbatasan akses internet. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Yang keempat, kekurangan pada bahasa. Nah, contoh aplikasi penunjang e-learning ini, penunjang pembelajaran e-learning itu ada banyak sebenarnya. Saya ambil 5 contoh aja ya. Yang pertama ialah Genius, itu aplikasi untuk belajar atau bisa disebut kursus online. Yang kedua, Kuiper sama dengan ini. Yang ketiga, Ruang Guru sama dengan Genius dan Kuiper. Dan untuk kalau misalnya mau belajar secara langsung melalui daring, itu bisa menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa dipakai untuk pembelajaran e-learning ini. Sekian, terima kasih atas pembahasan saya kali ini. Tutup yaitu syukran ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 어느 안에서 going 이불 속에서 going